Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dermawan TV dalam dialog kita. Dialog kita sekarang makan antar jiwa. Siap. Antar jiwa. Sudah sedikit hati. Soalnya saya nggak punya jiwa. Halo kawan-kawan dermawan semua. Hari ini tentunya seperti biasa saya mendatangkan seorang tamu yang istimewa, Kang Rizky Enzky kalau istilah Rizky Enzky. Ya, benar Kang ya? Ya, betul. Tentunya kita akan ngebahas banyak hal di sini yang pastinya saya berharap ada hal yang bisa kita ambil tentunya dalam hal positifnya. Oke, kita langsung aja kepada Kang Rizky-nya. Boleh, siap Kang Kang. Rizky, nama panjangnya Rizky apa Kang? Lupa lagi sih. Rizky yang dimana orang Sunda pasti mengenali saya, padahal saya bukan asli orang Sunda. Rizky Sundayana. Aslinya campuran, tapi ya gitulah nama. Aslinya orang mana Kang? Aslinya campuran sih. Jadi mamah Sunda, bapak itu Bangka Belitung. Bangka Belitung. Jauh ya? Jauh, tapi sehari-hari di rumah bahasa Indonesia. Tapi Lahir di Cianjur. Cianjur. Buat akte di sana. Akte di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Jadi bolak-balik antar akte. Tapi sekarang pernah ke sana lagi gak? Udah lama belum pernah ke sana lagi. Ya itulah. Tapi pengen ke sana kan? Insya Allah pengen sih kalau ada uang. Jadi Kang lah, skip dulu aja masalah itu mana nih. Boleh. Kalau masalah biodata bisa kirim formatnya ke sini. Oke. Langsung aja ke channelnya Rizky Enzky ya. Nanti ketemu WhatsApp. Jangan lupa dukung juga channelnya Rizky Enzky, subscribe dan like, komennya jangan lupa. Termasuk ini Dermawan TV ini. Oh pasti dong, channel motivasi. Oke gini Kang. Melihat perjalanan Akang nih Kang, yang saya lihat ya Akang dalam bidang karir tentunya kerja sebagai maintenance juga ya Kang ya, di perusahaan yang di Cianjur cukup besar. Ya betul. Nah, terus dari bidang kesenian juga nih, senimannya Akang YouTube juga jalan, walaupun namanya berubah nih. Iya, namanya karena tergantung mood. Dari Rizky baik jadi Rizky Enzky, iya. Nah, boleh gak Kang sedikit berbagi tentang apa namanya perjalanan hidup Akangnya itu dari entah Akang menentukan karir sebagai YouTuber, sebagai konten kreator ataupun dalam kerja sekarang di maintenance-nya, gimana sih Kang? Perjalanan dari nol atau dari pas sekarang? Dari nol lah, biar orang-orang tahu gimana perjuangannya. Kalau dari nol berarti saya dari bayi ya. Setuju ya, dengerin. Nah, ini usianya masih muda kan? Baru 24 tahun sudah segede gini, baginya segede gimana? Tapi mukanya boros kan? Nah, buat teman-teman yang mukanya boros, kita sama. Satu friend, oke? Satu frekuensi kita. Tidak apa-apa. Bukan masalah kalau yang penting ini nih. Mindset ya, dewasa. Saya mindsetnya masih anak-anak, alhamdulillah. Cuma begitu orang lihat muka saya, Pak, punya anak berapa? 4. Saya bukan 4 istri lebih baik, tapi 4 anak saya tuh. Istrinya nggak ada. Istrinya di mana? Hayalan. Oke, gimana Kang? Oke. Pertama saya ngucapin dulu terima kasih ya untuk Kang Dede yang mungkin ini jadi video pertama lagi ya Kang ya, untuk kedepannya. Mungkin sekitar 6 bulan saya upload. Vakum 6 bulan ya, karena mungkin dia juga kan entrepreneur, ada usaha dagang gitu ya, banyak. Pokoknya multi talent deh Kang Dede ini. Enggak, kemudian itu pemulihan kan kalau pemulihan dulu Pemulihan keuangan. Oh. Biasa ekonomi, semua orang pasti butuh ekonomi. Oke, di sini mungkin aku langsung jawab aja ya pertanyaannya. Gimana sih? Berarti berhubungan sama apa? Karir ya gitu ya. Karir. Kalau yang nentuin kerjaan itu saya kerja di PT Puyen ya. Saya sebutin aja karena orang Cianjur udah pasti tahu ya Kang gitu. PI sepatu lah Universitas Puyen. Itu sebenarnya nggak ada maksud mau kerja ke situ. Cuma waktu dulu sih begitu keluar sekolah kan saya kerja di Mas Utama.
Sudah di situ karena mengalami beberapa hal gitu yang nggak enak gitu ya. Saya juga kena fitnah. Ya keluar, masuk ke Indomaret. Alhamdulillah waktu di Indomaret saya punya keinginan ataupun azam gitu ya. Saya ingin itu bisa bekerja sambil kuliah. Nah, karena saya kan melihat teman-teman saya itu yang lulusan 2015 udah pada lulus gitu. Lah kok gua nggak bisa gitu. Nyoba-nyoba nggak bapaknya Kang pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Sunda, saya keluarnya kasar. Campur-campur saja. Campur-campur nya. Kalau penontonnya audiens pernah tahu. Yang penting ada subtitlenya di bawah. Oke. Sampai mana tadi? Sampai Okay. bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oke. Sampai di enggak Indomaret. Oh iya, mau kuliah sambil kerja. Itu waktu punya mindsetnya itu waktu di Indomaret. Karena apa? Karena gini ya. Kita itu waktu kerja itu banyak waktu luang, dan yang di sesalinya itu ya itu waktu luang. Nah, saya kan kepikiran gimana nih waktu luang supaya kepake. Nah, kalau di Indomaret kan orang-orangnya itu ya kita kerja cuma 5 orang gitu ya Kang. Termasuk kepala toko ini semua itu kadang nggak support gitu. Kalau buat saya mau minta kuliah, saya mau kuliah nih tapi sambil kerja ya Sabtu Minggu, mereka nggak supportnya itu karena Sabtunya nggak dikasih libur, Minggunya nggak dikasih libur juga, kadang izin juga ya mau siapa yang gantiin gitu Kang. Akhirnya bulan Ramadan tahun 2017 saya tuh ya netepin gitu ya, doa ke Allah, ya Allah saya pengen ini nih kerja di Puyen, soalnya apa, hari Minggunya libur, Sabtunya setengah hari kayak PNS. Saya mau kuliah, makanya saya sering ke Allah itu, kalau ini jalan terbaik ya Allah kasihlah gitu ya. Soalnya kan balik lagi tadi juga Kang Dede kan pasti bahas ekonomi gitu ya. Soalnya pasti meskipun masih muda ya saya juga merasakan lah bagaimana legitnya di bawah saat ekonomi di bawah gitu ya. Gak enaknya itu banyak lah. Emang uang itu membutakan orang gitu ya. Tapi semua orang butuh uang, nggak salah juga. Yang salahnya itu saat kita memakainya. Apakah kita boros? Apakah kita ya foya-foya seperti itu? Yang penting kalau uang itu gimana yang megang. Nah, begitulah sampai sekarang saya ke PEI, ke Puyen ya. Kalau masalah kerjaan itu sih udah gimana di lapangan gitu ya. Di sini saya jelasin juga mungkin nggak akan ngerti gitu ya. Pokoknya mekanik aja gitu. Kalau dari sampai akan terjun tuh ke dunia YouTuber, konten kreator itu gimana Kang? Emang sih apa namanya kan? Ya namanya kalau mungkin kerja yang sekarang banyak waktu yang harus kita manfaatkan juga kan, banyak waktu yang lenggang, akhirnya akan memanfaatkan untuk mengapresiasikan dengan konten kreator. Ya kan? Nah, itu gimana sih Kang awalnya sampai terpikir ke sana gitu? Oke. Sebenarnya itu tuh emang ada keinginan gitu ya, saya pengen menjadi YouTuber nih. Tapi waktu tahun 2015 saya kan waktu sekolah gitu ya Kang, itu ada YouTuber yang Jakarta gitu ya, Koharo TV. Gue masih inget Koharo TV, Eno Bening yang kayak gitu, buat video-video kompilasi kayak Instagram kayak gitu Kang. Itu sangat pengen sekali, makanya waktu semenjak keluar sekolah gitu ya, saya coba-coba bikin buat sebenarnya akun YouTube itu banyak saya tuh. Oh, banyak. Ya, cuma ketika mulai aktif lagi itu pada tahun 2019. Nah, 2019 karena saya kan waktu keluar sekolah itu kan ya itu ada masalah ekonomi. Jadi saya juga mau nggak mau harus kerja gitu ya, udah YouTube kelupain gitu. Sebenarnya hobi itu ke basket saya tuh. Cuma untuk YouTube itu saya berpikirnya sebagai anak milenial. Padahal zaman dulu belum keluar istilah anak milenial ya. Soalnya kenapa? Saya tahu nih YouTube kedepannya bakal keren. YouTube kedepannya bakal banyak penghasilan uang nih. Udah terbaca. Nah, udah terbaca. Iya, makanya saya pengen nih di situ gitu ya. Tapi kadang gue juga suka bingung gimana sih buat kontennya gitu, buat apa. Kalau dulu itu paling nyalurin bakat gitu. Nah, tapi sekarang udah menghasilkan uang YouTube-nya. Sekarang menghasilkan 800 perak. Ini belum kan? Ya, jadi kalau di YouTube itu menghasilkan nggak menghasilkan, pokoknya nggak sampai saya dikasih
rujukan pertama gitu ya, karena rujukan pertama saya tetap masih bekerja gitu ya. Kalau YouTube sekarang ya insya Allah saya fokusin gitu ya. Cuma kalau untuk penghasilan masih belum ada. Sebenarnya kita menyalurkan hobi dulu kita. Itu. Daripada kita diam, kita punya istilahnya mungkin punya jiwa seni ya kita keluarkan Nah, gitu. betul. Masalah hasil uang atau enggaknya gimana nanti gitu kan istilahnya. Betul. Kan. Ada hasilnya alhamdulillah. Enggak maknya weh. Yang penting mah ikhtiar dan doa kan. Itu saya belajar dari banyaklah akang-akang di Cianjur mah hanya doa dan ikhtiar, duit mah kumangke. Yang penting kita usaha dulu aja Gitu. dan hobi kita tersalurkan juga gitu kan. Betul. Karena setiap orang pasti setiap orang itu punya bakatnya masing-masing. Cuman yang jadi masalah kita mau atau enggak mengeluarkan bakat itu. Itu Kang. Kesempatan itu kan Allah suka ngasih tuh kesempatan. Iya. Cuma kitanya yang nggak peka. Kitanya yang kadang tidak mau memanfaatkan kesempatan itu. Nah, padahal kesempatan itu ada di depan mata kita. itu. Nah, untuk YouTube sendiri kan sekarang apa yang akan angkat nih? Yang saya angkat nggak ada seni, nggak ada apa. Tapi saya lihat-lihat channel Akang lumayan loh, Kang. Saya lumayannya itu dari segi edukasinya ada, terus dari seninya juga kayak puisi, musik juga pernah ya kalau nggak salah ya. Musik yang mana ya? Kalau nggak salah saya pernah ada musik yang pernah lihat. Oh, yang nyanyi. Yang nyanyi. Itu di TikTok. Oh, di TikTok tidak apa. Cuma rame-rame itu kalau nge-rap. Ya kalau di TikTok kan bebas gitu ya buatnya. Tapi kalau di YouTube sih kena copyright. Iya. Tapi kalau di game mungkin kadang ya game. Nah, kalau yang kelewatan aja sih kan kelewatan kan juga gak jadi masalah kan. Enggak. Banyak yang gamers ya kelewatan bahasa-bahasanya. Kalau aku sih masih bahasa isyarat lah kayak gini. Lebih soft lah. Ya, lebih soft. Meskipun ada beberapa orang yang emang kasar gitu ya, tapi saya balik lagi. Gimana kalau yang nontonnya itu anak kecil gitu ya? Saya kan masih punya perasaan deh kan. Saya pengen tahu cita-cita Ya. dari kecil apakah pengen jadi seorang YouTuber atau kayak sekarang bekerja dengan kesempatan Akang maintenance atau enggak sih kan cita-citanya? Cita-cita jauh dari kenyataan. Karena gini ya, guys, kalau waktu kecil itu kita pasti punya cita-cita pengen jadi polisi, pengen jadi tentara gitu. Tapi udah dewasa, udah keluar kerja, keluar sekolah, kita tahu tuh apa artinya kehidupan, apa artinya ekonomi. Gimana sih orang tua cari uang kayak gitu. Nah, seolah-olah sekarang gitu ya, saya yang sekarang udah lupa cita-cita. Kalau dulu sempet keluar sekolah, saya melanjutkan pengen cita-cita itu karena dari orang tua ya, satu-satunya yang support gitu ya dari saudara, nerusin untuk kakek kan tentara. Oh, tentara. Iya. Jadi kan kalau tentara badannya inilah cocok kayaknya. Sekarang Dulu enggak. Dulu enggak. Tadi dikasih nih di sini nih foto saya nih yang dulu pegang. Pokoknya Kang, saya itu bener ya namanya orang berpacu gitu ya, sakit hati. Pokoknya dulu saya kurus banget. Sampai-sampai gini Kang. Cita-cita saya kan jadi tentara, tapi saya malah daftar polisi. Yang penting sama-sama lah ABRI kata saya tuh. Sama-sama dari apa namanya tuh? Apa sih namanya tuh? Militer. Ya militer lah gitu. Pak. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, waktu tahun 2015 begitu lulus sekolah itu, saya kan nyoba nih, mah mau ikhtiar nih saya tuh. Sampai nggak ikut trip sekolah itu kalau liburan. Mau lulus itu kan liburan dulu. Kalau dulu mah saman. Saman lah kalau dulu mah bahasa Sundanya tuh. Saya nggak ikut demi ke Jogja gitu ya. Emang ke Jogja itu tiketnya itu dulu 400.000 lah buat daftar itu. Tapi satu sekolah 2015 pas saya mau lulus. 415 masih. Nah, tapi saya untuk daftar polisi saya ngeluarin lebih gede Kang, 1.500.000. Cita-cita. Untuk cita-cita nggak jadi masalah. Cuma yang jadi masalahnya ikut ke Jogja enggak. Jadi polisi pun nggak jadi. Tapi ada balik di ya mungkin kan sekarang teman-teman taunya badan gua udah gede gitu ya. Sebenarnya itu ada acuan motivasi Kang waktu tahun 2015 itu. Waktu saya daftar polisi, begitu saya kan di Bandung gitu ya. Nah, gak lulusnya itu ya mungkin faktor gigi waktu itu ya. Cuma itu nilainya cuma ngurangin berapa lah gitu. Soalnya satu gigi yang rusaknya.
Kalau fisik waktu itu saya tes lari kayak gitu kuat. Cuma begitu ngelihat badan gitu ya. Jadi ada juri-juri dari polisinya itu ngelihat badan, postur kita. Saya itu dibilang kecil. Emang waktu itu berat badan saya cuma 57 kilo. Tinggi 172 kan. 57 mah gede loh. Saya cuma 53 lah saya itu. Nah, gede itu penglihatan kita di sini ya Kang. Tapi kalau penglihatan polisi, saya dibilang apa? Kurang gizi. Serius. Jadi waktu daftar itu, ini anak Mas apa ya? Dek waktu itu. Kalau polisi itu, Dek, kamu kurang gizi ya, katanya. Siap, tidak Pak. Saya sering makan, kata saya itu kan. Alhamdulillah ibu saya masih bisa memberi makan gitu kan. Tapi berat badan kamu 57, katanya. Emang idealnya berapa Pak? Kamu kan 172, katanya. Dikurangin aja 10, katanya. Oh 62. Itu cuma beda berat berapa Pak? Ya tapi tetap kamu nggak ideal, katanya. Jadi kurang gizi. Di situ nggak sampai debat sih. Cuma jadi juri itu kayak udah gimana aja gitu ya Kang. Checklist aja. Cantreng. Begitu keluar, kita lihat hasil pengumumannya, ternyata bener. Saya nggak lulus dengan keterangan kurang gizi. Padahal cuma berapa kilo kan? Nah dari situ banyak ada polisi tuh brimob yang ngesabarin ke saya, ya sabar ya Kang, cina. Coba nanti makannya dirajinin lagi. Nah saya kan bingung Kang, kok cuma kurang segini saya masih kurang gizi gitu. Nah makanya dari situ sebenarnya itu pahit banget Kang. Kalau saya ceritain kayak gini sih nggak pahit gitu ya kata-katanya, soalnya saya yang keluar. Itu titik terendah saya mengenai badan. Mengenai saya pengen mengolah badan itu. Saya kan mengolah badan itu dari 2015, saya ikut fitness. Nah, endingnya kan beres dari situ, ya saya laporan ke ibu. Mah, emang turunan kita pada kecil, kata saya itu. Enggak kan gitu. Soalnya saya lihat ibu, ya kalau bapak kan nggak ada gitu ya. Kalau ibu kan gede gitu ya badannya. Kok aku kecil gitu? Ya itu bukan masalah makan katanya. Cuma masalah emang aja belum waktunya. Nah, habis dari situ tuh ya langsung saya kan kemotivasi untuk giat. Waktu itu fitness 1 tahun. Fitness 1 tahun sampai badan itu ya alhamdulillah berisi. Tapi begitu mau daftar lagi masih ada kan. Ya udah ini deh. Tadi balik lagi ke cita-cita. Jadi udah tahu bahwa udah keluar sekolah, oh ternyata ekonomi lebih utama gitu ya. Tapi saya ingat waktu pertama kali ketemu Akang waktu di Masjid Agung kalau nggak salah 2018, badan Akang tuh tegap banget lah, gede banget. Saya tahu itu pas pertama kali ketemu tegap, ya benar-benar tegap gitu. Saya mah enggak mungkin nanti saya harus lihat foto. Saya pas pertama lihat tuh emang benar-benar tegap. Apalagi waktu itu kalau nggak salah kepala pelontos waktu itu. Iya. Soalnya kan saya masih mengidamkan pengen jadi tentara. Iya, waktu itu kepala pelontos kayak Abri, wah ini siapa nih? Mau interogasi saya. Kalau dulu kan masih semangat, serius. Jadi dulu itu ya mungkin jiwa disiplin itu masih ada gitu ya. Soalnya rambut tipis, pendek. Wah, saya gagah banget nih. Dulu sering tuh pakai celana-celana tentara kayak gitu. Pokoknya enak. Tapi begitu sekarang ya ada faktor supaya down gitu ya. Kehilangan impian, ya umur udah nggak lagi. Ya mungkin jadi saya udah merasa bebas sampai sekarang nambleg badan saya. Berarti 2000 berapa waktu akan mendaftar? 2015 akan mendaftar jadi polisi. Iya. Akan ternyata gagal. Ya belum beruntung lah. Intinya gini sih, mungkin bukan jalan kita di situ. Nah itu. Karena Allah pasti udah menentukan apa yang terbaik untuk kita. Betul. Nah, waktu akan kau otomatis kan akan down dong pastinya ya. Iya. Gak mungkin kalau gak down pasti down. Nah, gimana sih kan caranya untuk bangkit kembali itu? Apalagi bangkit dari sesuatu yang emang sangat kita inginkan mungkin waktu itu. Ngopi dulu boleh? Boleh, silakan. Supaya adem ya. Kayaknya minta ditambah lagi. Kopinya sebenarnya udah dari tadi nih. Aduh. Saking asiknya ngobrol kan, kopinya jadi didiemin. Kan biar fresh lagi kan, seger biasa. Aduh, anak muda zaman sekarang tuh tanpa kopi, tanpa kayak bukan asik. Anak muda, kurang asik deh. Makanya harus sering ngopi. Siap deh. Oke, berarti tadi titik balik ya Kang mungkin. Titik balik Akang dari masa down itu ya otomatis
hal yang tak tercapai dengan sesuatu yang sangat kita inginkan, pasti akan sangat down sekali, karena titik baliknya akan sampai bisa sekarang ini gimana gitu. Oke. Berarti titik balik pas tadi saya nyeritain jatuh dari polisi ya, Iya. nggak lulus gitu ya. Waktu nggak lulus itu kan saya nggak langsung kerja gitu kan ya, tapi nganggur dulu beberapa saat lah gitu ya. Nah pas begitu pulang ke rumah kan, ya mau ngasih tahu orang tua malu gitu ya Kang. Soalnya kan masih pakai uang orang tua tuh, kebayang kan 1.500.000 itu buat admin doang sampai berangkat ke Bandung kan naik bis itu Kang. Jadi disalurin sama polisinya sih, naik bis segini ya, mungkin itu bukan uang kecil gitu. Iya, apalagi di zaman itu 2015 1.500.000 tuh. Apalagi baru keluar sekolah. Iya. Kerjaan belum dapet, uang juga baru tahu. Iya. Nah dari situ mungkin pas begitu pulang ya mau nggak mau ngasih tahu ke mama. Ya alhamdulillah, mama sih responnya asalnya kecewa gitu ya. Cuma karena masih ada pelajaran lain ya. Mungkin Allah itu belum nakdirin kamu tahun ini, mungkin tahun depan gitu. Jadi mama itu masih pengen tes lagi gitu Kang, ikutan lagi. Tapi aku kan udah ngedown banget gitu pas itu tuh. Pas di situ saya inget sih mama saya itu jadi mungkin karena baru pertama kali juga anaknya gitu ya ikut daftar kayak gitu ya, saya ngelihatnya pas malam sih nangis gitu. Soalnya kan saya sendiri nggak punya bapak gitu ya, ada bapak tiri gitu. Nah jadi kurang keurus gimana ke depannya nih. Biasanya kan ke depannya yang cari kerja itu bapak gitu ya, nganter-nganter. Kalau saya sendiri sih ya sendirian gitu. Makanya ibu itu berpikiran ini anak gimana gitu ya. Ya mungkin pas malam itu ya dia mungkin lagi tahajud gitu ya. Saya ngedengar dia nangis, kata saya tuh. Dia nangis, mungkin bingung, takutnya ke depannya itu saya jadi badung gitu ya, karena kecewa itu kan, banyaknya kayak gitu kan kalau sama orang tua itu. Tapi ya dari situ ya mungkin itu titik balik saya. Cuma beberapa minggu saya tuh ngerasa gak enak gitu ya ke orang tua kan, karena harus jadi beban gitu. Kok saya jadi terbebani gitu. Nah dari situ ya saya juga berdoa lagi ke Allah, ya Allah kalau misalkan saya nggak cocok di polisi, terus saya pengen ngeluarin nih, orang tua kan lagi ada hutang gitu ya, banyak gitu, bukan jumlah hal sedikit kemarin aku pakai buat daftar polisi, sekarang aku pengen gantiin dengan cara bekerja. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan bekerja, kata gitu. Alhamdulillah pas seminggu kemudian saya asli kalau saya usaha Kang, jadi usaha cari kerjaan gitu ya. Nah alhamdulillah waktu itu tuh masih zamannya Job Street. Job Street langsung ke Semakji itu, salah satu SMA. Nah di situ saya ikutan. Nah ini nih titik balik yang kayaknya saya direspon nih sama Allah gitu ya. Soalnya kenapa? Saya tuh ikut daftar. Jadi ada 50 perusahaan, bagus sih dari Jakarta maupun Cianjur itu ya. Nah saya tuh tertarik dengan satu perusahaan yang namanya itu Wings gitu ya. Saya masuk Tama. Ya mungkin produk-produknya teman-teman udah pernah minum, ale-ale, mie sedap kayak gitu. Yang ngomongin produk ya, nggak ada sponsor padahal. Oke. Pendinginan supaya nggak terlalu fokus deh. Gak apa-apa. Gak apa ya kan? Itu nggak jadi masalah. Saya hitung promotion barang orang lain. Soalnya kalau misalkan saya nangis kayaknya jelek gitu ya, kalau saya nangis gitu. Jeleknya itu kayak gak bersyukur gitu. Nah habis dari situ tuh alhamdulillah ya. Gak jadi masalah Kang, maaf saya potong bentar. Apa? Orang nangis itu bukan berarti dia lemah, tetapi tanda bahwa dia tuh masih manusia dan punya hati, menurut saya itu. Biasanya orang yang udah nggak pernah nangis itu yang paling bahaya berarti ya, karena hatinya udah mati. Betul. Tapi kalau laki-laki Kang, ini mungkin beda persepsi ya. Kalau laki-laki, kalau saya gitu sendiri ibaratnya kalau di depan orang lain, kecuali saya lagi ikutan renungan nih nangis, saya kan nggak bisa nangisnya nanti di rumah gitu, nggak bisa gitu. Tapi ini kan yang nontonnya banyak gitu ya, mungkin banyak juga orang-orang yang ngelihat gitu, oh mungkin cowok ternyata kayak gini gitu ya, cengeng gitu. Saya nggak mau kayak gitu, soalnya saya kenapa nggak mau nangis depan kamera ataupun depan orang, soalnya kan dari kecil saya dididik cuma sama ibu. Saya nggak ada ini, cukuplah nangis dulu. Dan cukuplah masa-masa sulit itu, masa-masa
ya kelam waktu dari SD sampai SMP, SMA pun masih sulit gitu ya. Cukuplah sampai saat itu saya nangis gitu ya. Orang-orang tahu saya nangis. Nah, sekarang gimana caranya saya membagi kebahagiaan gitu. Makanya ya seperti itu. Saya sekarang fokusnya untuk kebahagiaan, walaupun saya sendiri punya pengalaman pahit gitu ya. Tapi kan nggak semua orang pengen tahu gitu ya pengalaman pahit saya gitu. Ya udah, kita bahas yang sekarang aja gitu. Oke. Pengalaman pahit masa lalu itu bukan untuk kita pulang kembali, tapi kali-kali kita boleh menengoknya untuk menjadikan pelajaran hidup kita gitu kan. Oke, itu quotes Kang Dede itu. Bukan kuat untuk jadiin pelajaran, karena kita harus bercermin kan, harus belajar dari yang belakang. Kalau kita tidak pernah bercermin, tidak pernah belajar dari hal yang lalu, hidup kita akan statis di situ aja, gak akan pernah bangkit, gak akan pernah maju. Karena iya, apa yang udah kita lakuin, kesalahan kita gak mau memperbaiki, ya pasti gitu-gitu lagi. Betul, Kang. Berarti ya emang bener ya, kita ini sebelumnya terdidik dari masa lalu. Iya. Kenapa saya bisa sekuat sekarang gitu? Kenapa saya bisa tegar sampai sekarang gitu? Kerjaan kesini gampang, alhamdulillah gitu ya. Ternyata masa lalu yang membuat kita bisa jadi hari ini. Kita gimana belajarnya gitu ya, Kang? Iya. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Misalnya kan kalau kita dulunya ditanam karena emang mungkin oleh kepedihan sama Allah, keperihan masa hidup, otomatis itu kan jadi pelajaran buat kita, dan kita akan menuainya dalam kita menyikapi sesuatu nantinya ke depannya. Kita bisa lebih bijak lagi. Tapi saat orang yang mungkin terbiasa dengan hura-hura, terbiasa dengan bahagia, pas kena masalah bunuh diri. Itu kebanyakan yang kayak gitu. Kenapa bunuh diri? Karena mereka nggak punya iman. Iya, itu. Paling banyak Ustaz ngebandingin itu sama orang yang di Jepang. Kenapa orang di Jepang itu punya masalah langsung bunuh diri, nggak punya iman. Makanya yang orang Indonesia jangan ngesamain dengan orang luar. Itu Kang. Punya iman, harus kuat. Dalam Islam bunuh diri itu tidak diperbolehkan sama sekali. Bahkan udah yakin orang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Pasti itu. Ini mau ngebahas tentang Oke. Oke. Tapi segmennya beda ini. Masa nggak masih tanggung ngomong kasar yang gitu. Allahu Akbar. Jihad. Gak apa-apa lah, sedikit-sedikit menyamping jadi masalah, tapi emang Yeah. harus semuanya tahu. Emang harus tahu juga kan. 2021 bahkan kemarin Islam dicap sebagai agama yang radikalisme. Sedangkan dalam Islam gak ada yang namanya bunuh diri. Orang yang bunuh diri pasti sudah jelas itu masuk neraka, tidak ada. Jadi kalau Islam radikalisme, jangan pernah sebutin Islamnya, karena itu bukan kita gitu. Itu. Mungkin hanya orang-orang yang salah pemahaman aja. Nah, emang sih kalau saya mau berkomentar tentang yang kayak gitu, saya mah cuma sedikit. Buat teman-teman pesennya, kenapa orang bisa berpikiran kayak gitu? Karena mindset, logika. Kalau logika kalian mengalahkan Al-Quran, itu kalian udah salah. Al-Quran itu jangan pakai logika doang, tapi pakai hati, pakai iman. Ya kalau pakai logika, bunuh diri, jihad kayak gitu ya mungkin pikirannya, oh iya benar, saya akan ketemu surga. Tapi kalau belajar Al-Quran nggak mungkin kan ya? Makanya itu. Menafsirkan Al-Quran oleh sendiri, tetapi harus dengan gurunya, ada tafsir biar ada yang ngejelasin lebih ini lagi. Oke kan, kita skip masalah itu. Back to the topic. Balik lagi ke yang tadi. Siap. Gini Kang, saya tadi dengar, saya jujur saya nggak tahu masa kecil Akang kayak gimana, tetapi saya tahu Akang pernah dengar Akang yang ditinggal seorang ayah dari kecil. Itu usia berapa kalau boleh tahu? Boleh nggak apa-apa sedikit bahas itu? Boleh. Mungkin buat jadi pengalaman gitu ya. Usia berapa Kang? Usia 0. Sejak lahir. Sebelum lahir aja udah tidak ada. Udah nggak ada. Udah bisa. Jadi dalam kandungan. Bukan 1 tahun, beberapa bulan saya mau lahir. Ya saya ya udah out mungkin ya. Tapi masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Jadi Jadi kira meninggal langsung. enggak. Jadi cerai lah bahasa ininya. Udah pisah gitu. Tapi kan orang tua nggak mungkin nih baru lahir dikasih tahu. Enggak ngerti juga. Pernah ketemu? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah dan nggak mau ketemu. Dari pas lahir juga? Dari pas lahir nggak ketemu. Kenapa? Karena mungkin yang pertama ya
karena saya udah tahu alasannya begitu saya dewasa sekarang gitu ya, SMA. Beda keyakinan. Jadi pisah itu karena beda keyakinan ya. Saya mengucapkan banyak bersyukur gitu ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya yang diambilnya itu ke ibu. Coba kalau saya ikut ayah saya nggak nyalahin ya yang mau agama apapun. Cuma ini versi pribadi saya gitu ya. Saya alhamdulillah bersyukur banget kembali ke ibu saya berjuang, dan ya sampai sekarang ya itu saya cuma tahunya itu ibu dong. Sejak lahir akan diurus atau dasarnya sama ibu saja? Sama ibu dan nenek dulu masih ada. Ibu berarti otomatis jadi seorang ibu sekaligus jadi bapak juga buat akan ya? Iya betul. Tapi saya nggak sadar waktu SD, karena saya kan waktu SD belum memahami, orangnya bandel waktu SD biasa. Cuma sebandel-bandelnya saya kalau waktu SD gitu ya, alhamdulillah belum pernah ngerepotin ekonomi lah. Sekarang saat akan sudah mengerti, saat akan sudah seperti ini, saya pengen tahu nih, apa yang terlintas dalam hati akan atau pikiran akan saat pikiran akan hanya mendengar sebuah kata ibu? Manusia terkuat yang pernah ada gitu ya. Ini sedikit cerita, salah satu cerita yang paling down gitu ya. Yang paling down itu waktu saya SMP karena orang tua kan ya mungkin di rumah ada warisan, rumah juga bukan rumah orang tua sendiri, cuma rumah warisan yang sama keluarga ya, tahu kan kalau warisan kayak gitu kan dimintanya kayak gimana. Nah, jadi banyak yang ngeremehin dulu itu. Saya itu gak akan masuk SMP ini nih, saya ini gak akan prestasi gitu ya. Soalnya apa? Anak gak punya bapak, nggak tahu didikannya dari mana nih. Biasanya kan ibu itu kalau ngedidiknya sama ibu bandel. Saya waktu SMP baru menyadari, karena itu almarhum saudara saya ya, om saya dulu pernah ngeledek kayak gitu. Kamu ini harus hati-hati katanya, soalnya kenapa? Kamu ini cuma dididik sama ibu, jangan macem-macem ya katanya. Padahal emang saya nggak pernah macem-macem kan, pergaulan bebas. Kalau ibu kan asli Kang, kalau ibu itu ya bebas, saya mau nginep dimanapun bebas gitu ya, cuek. Cuma ya alhamdulillah mungkin karena ibu itu yang saya rasakan doanya, sampai saya mau terjun kemana, saya mau ketemu teman yang kayak gimana, tetap kalau doa ibu itu nyampe ke saya, sampai inget netek Allah. Nah balik lagi ke pengalamannya itu, waktu pas ke SMA nih kan harus bayaran nih Kang per bulannya. Nah waktu itu yang ngekos nggak ada, di rumah kebenaran ada kosan gitu ya, yang ngekos udah nggak ada, di rumah bocor terus, butuh uang. Nah waktu itu saya tuh bingung gitu Kang, gimana cara ngasilin uang. Kakak waktu itu masih SMA juga, jadi ibu itu dapetin uang dari mana? Oh ternyata dari hasil minjem. 3 sebenarnya, cuma yang satu di Belitung kan. Nah itu panjang lagi sih ceritanya, beda lagi. Pokoknya saya cuma 2 sama kakak saya perempuan. Nah waktu saya terlilit kayak gitu kan bingung juga, orang tua juga udah bingung. Saya yang paling bingung kalau misalkan ibu itu udah jujur, misalkan mah saya mau bayaran kuliah ada nggak, bayaran sekolah gitu SMA ada nggak, nanti ya tunggu pas udah mau H-1-nya nggak ada uang. Dia langsung ngomong nggak ada uang gitu, gimana katanya. Saya bela-belain ngambil PCD nenek saya. Nenek saya kan udah almarhum, jadi nenek saya itu punya PCD. Saya masukin tas, nggak ngomong ke ibu saya, karena kalau ibu saya ketahuan gitu pasti dimarahin. Dijual sama saya, mau dijual. Tapi itu sampai manapun saya muter, saya nggak pakai motor Kang, jalan kaki ke Sinar kemana. Pokoknya berangkat itu jam 8, pulang sampai sore. Terakhir saya di Masjid Agung diam. Mungkin teman-teman baru tahunya sekarang gitu ya. Nah dari situ nangis, kok gini-gini banget gitu ya, hidup nggak ada bapak. Cuma saya nggak pernah nyalahin nggak ada bapak. Soalnya kenapa? Dalam hidup saya ternyata dalam SMA, SMP saya bertemu dengan bapak-bapak yang menjadi sosok bapak saya. Soalnya kenapa? Sewaktu saya down kayak gitu, ibu udah nggak ada, kita udah pasrah. Begitu nyampe sekolah, saya ketemu wali kelas,
wali kelas ternyata udah tahu keadaan saya nggak ada gitu ya, walaupun dia tahu rumah itu, dia ngefotoin rumah gitu, Ki rumah ini kok gede tapi kok nggak punya uang, itu bukan rumah saya bu, kata saya tuh. Orang tua kayak gini kan. Akhirnya alhamdulillah bantuan datang. Nah waktu itu wali kelas itu ngasih tahu, kamu ini dapat beasiswa. Waktu itu waktu beasiswa Super Semar, Super 11 Maret. Alhamdulillah kan waktu itu masuk ranking, ya uangnya langsung pakai itu. Pulang-pulang saya kasih tahu mama, alhamdulillah ternyata saya pinter, baru kali ini dapat beasiswa. Emang kenapa? Nggak perlu bayaran mah, 6 bulan aman. Kenapa dapat beasiswa? 360.000 SMK 2 per bulan sih, per bulan. Cuma kan kalau beasiswa itu kalau beasiswa itu ada yang sampai kelas 3, ada yang 1 tahun, dibiayainya kayak gitu, jadi nggak langsung uang gitu. Jadi beasiswa itu nggak langsung uang kita terima, tapi langsung ke sekolahin aja. Soalnya supaya dia lanjut sekolah. Saya ngertinya ke situ. Dari situ alhamdulillah ya begitulah, karena jadi tahu gitu Kang, Allah itu ngebantunya itu saat kita pasrah, ridho semuanya dengan keadaan gitu ya, tanpa menyalahkan apapun, Allah pasti hadir. Pasti benar kan. Itu istilahnya Allah pasti akan selalu mendengar doa-doa kita. Allah pasti akan tentukan yang terbaik buat diri kita. Gak mungkin Allah memberikan yang tidak baik untuk kita. Allah udah memberikan tanda tanya, cuman masalahnya kitanya mau atau enggak ya sebenarnya. Kalau kitanya mau mengambil kesempatan dengan tanda yang diberikan, insya Allah pasti akan selalu ada jalan. Amin, pasti. Itu sih yang utamanya sekarang sama saya pribadi gitu. Nah gini Kang, Oke. mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kang. Oke. Terakhir juga sih pada kita bisa ketemu lagi. boleh. Tadi kan udah merenung. Iya, ini kita tadi udah merenung juga. Saya pengen tahu gini Kang, selama Kang kan dari lahir diasuh atau besar hanya dengan ibu, hanya dengan mama sekalian, pasti ada momen-momen yang paling sangat berkesan sama mama. Nah saya pengen apa sih momen yang berkesan, yang paling berkesan, karena kalau dibilang berkesan semuanya pasti berkesan untuk kita. Iya. Apalagi sama ibu. Jadi merenung lagi. Nggak apa-apa. Oke. Momen paling berkesan bagi saya yang bukan anak yatim tapi saya ditinggal pisah ya sama orang tua. Momen paling sering banget ini Kang, yang orang lain nggak tahu gitu ya di rumah. Kenapa badan saya kecil, kenapa badan saya kurus. Gak kuat ya cerita ya. Momennya sih biasa. Cuma kalian pernah nggak ngebayangin sama saya bulan puasa pernah Kang, waktu itu SD gitu ya, masih belum tahu apa-apa kan. Bulan puasa selama 3 bulan saya itu sahur buka bertiga sama ibu, teteh ya, sama saya sendiri. Makan itu cuma mie instan. Jadi mangkok gede buat mie instan, bareng-bareng makannya bertiga. Jadi 1 mangkok itu bertiga. Itu tuh dilakuin bukan cuma 1 hari, tapi 30 hari sampai lebaran. 1 bulan full. Padahal gini ya, kalau saya mikirnya gitu ya, sebagai yang dewasa sekarang, saya itu punya saudara deket rumahnya itu di pinggir. Emang mereka sering ngasih gitu ya, cuma ya gak setiap hari gitu ya. Dan ya sama sih pasti ngebantuin gitu. Cuma waktu SD itu ya kalau saya hitung sih hampir sampai 1 bulan gitu ya, saya makan kayak gitu mie terus. Tapi saya nggak pernah nanyain. Soalnya kenapa? Itu asli nikmat banget yang buatin orang tua. Orang tua nggak sedih, nggak ngomong apa-apa. Pokoknya mah sahur mie. Saya kan suka mie. Tapi saya nggak nyangka di belakangnya itu ternyata ibu itu nggak mau ngerepotin orang lain. Ibu itu sampai bela-belain mie itu uang yang dia dapat dari kosan gini ya, dia nggak beli makanan aneh karena buat nanti.
Idul Fitrinya gitu. Nah itu momennya yang penting buat itu. Tapi kalau buat sehari-hari waktu puasa itu mie doang asli Kang, pakai nasi kayak gitu. Nggak ada lauk pauk. Yang paling yang ngasih tetangga kolak kayak gitu. Ya kan orang nggak tahu, lihat luarnya aja rumah gede kan kayak apa, padahal dalamnya nggak ada uang kayak gitu. Saya berpikirnya Akang itu emang apa ya nggak tahu sampai seperti ini gitu. Pasti orang cuma lihatnya itu Kang, saya gitu ya, yang lihatnya itu orang-orang itu yang baru kenal saya, main ke rumah saya, orang kaya nih, pasti punya duit, aku yang manfaatin. Makanya saya tuh dari SMP sampai SMA nggak mau ngajak teman-teman, susah kan, kan baru jarang-jarang ke rumah gitu kan, itu kalau saya mau. Nah karena kebanyakan kayak gitu respon teman-teman itu ketika ngelihat rumah saya besar gitu ya, oh ini pasti uangnya banyak gitu ya. Makanya pas datang itu seenaknya. Saya paling nggak suka seenaknya datang ke rumah itu. Ini balik lagi dengan kebiasaan makan ya. Minta apa? Datang, Ki, pengen susu. Padahal saya nggak nawarin. Saya cuma nawarin air putih. Punyanya air putih, tapi pengen susu. Cuma tetap di situ orang tua, tetap ibu itu nggak mau ngerepotin orang lain. Pengen air putih kasih pengen susu beli susu dulu. Tapi nggak tahu dia beli dulu gitu ya. Kita pokoknya ibu itu the best banget lah, nggak tahu uangnya dari mana. Ya saya berhusnuzon ibu itu rajin menabung, pasti banyak gitu ya. Yang nggak saya tahu itu, yang nggak saya rasa itu ya itu bayaran semua, jajan, bekal. Saya tuh bekal paling gede SMA 5.000 itu sama ongkos 2.000, berarti makan 3.000 kayak gitu. Tapi orang-orang nggak tahu karena mungkin saya dikasih ini ya sama Allah, hati yang kuat mungkin ya. Karena baju juga kan, celana gitu ya, saya sering beli di pasar. Kadang kegedean, kekecilan nggak pernah, cuma ibu itu sering beli kegedean. Soalnya kenapa? Biar kepake sampai kelas 3 kayak gitu. Mungkin itu momen paling nggak bisa dilupain selama bulan puasa itu, makan mie instan. Hal yang ingin akan sampaikan. I love you mom. I love you forever. Pokoknya buat ibu. Untuk yang sekarang sih, saya harus ngebahagiain ibu. Saya harus ngebales jasa ibu semua gitu. Walaupun saya tahu ngerangkak pun sampai ngegendong ibu ke Mekah itu nggak akan terbalas. Tapi di usia segini, saya bukan harus memikirkan ego saya sendiri, tapi saya harus membahagiakan. Saya sering ngerasa kalah sama teman-teman yang udah bisa membahagiakan dua orang tuanya, sedangkan saya cuma punya satu aja nggak bisa saya banggakan. Makanya saya ini ingin teruskan gitu ya, berfokus dalam YouTube ataupun apa gitu ya. Yang saya kejar bukan hanya uang, bukan hanya ketenaran, tapi saya balik lagi, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Kalau masalah ibu saya kan gak bisa ngomong Kang, serius. Kalau kita bahas masalah ibu, saya juga bingung bicara sebenarnya, karena saya punya cerita pengalaman cerita sendiri ataupun punya ya pasti banyak, jadi gak bisa ngomong banyak. Ini aja sekarang. Oke, ini penutup nih Kang. Saya ingin closing statement dari Akang untuk teman-teman semua yang menonton ataupun untuk siapapun, closing statement yang wah. Tadi kita kan udah ketawa-ketawa tuh, terus yang sedih-sedihnya. Nah sekarang closing statementnya aja yang ini dari Akang. Closing statement berarti ini udah hampir penghujung acara ya. Bentar, ini kopi dulu ya. Boleh kopi lagi biar inspirasinya keluar. Saya kalau udah agak-agak gak enak, wah ini kayaknya harus ngopi nih. Segar biar segar lagi kan. Quotes-nya mungkin kata-kata bukan kata-kata terakhir ya, karena masih pengen hidup. Ini kata-kata penutup aja. Penutup ending. Closing statementnya. Kita pasti keluarin aja apapun itu, mau panjang mau pendek. Oke. Terserah gimana Kang. Santai aja. Oke guys, pesan dari gue cuma kayak gini ya. Buat
teman-teman yang sekarang mengeluh gitu ya, coba lihat deh keluar, coba lihat deh ke jalanan. Sekarang yang mengeluh tentang bekerja, yang mengeluh tentang kerja keras, lihat deh ke jalanan. Banyak mereka yang meminta-minta. Banyak mereka yang ya istilahnya jadi fakir miskin. Nah, sekarang waktunya kita untuk bersyukur, bro. Bukan untuk menyalahkan keadaan saat kita bekerja. Kita boleh menyalahkan atasan gitu ya, nggak enak kayak gimana. Tapi balik lagi, rasa bersyukur kamu lebih banyak mana daripada masalah kamu. Itu bahwa kita sekarang udah berumur segini, mungkin gitu ya, bukan rezeki yang kurang, tapi rasa bersyukur kamu yang kurang. Jadi intinya kita harus banyak bersyukur. Sebanyak-banyaknya nikmat yang dikasih sama Allah nggak akan bisa kita hitung, dan yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan berzikir atas nikmatnya. Itu sih yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman ya, dari masa lalu saya sampai sekarang. Saya banyak bersyukur insya Allah gitu ya, karena nggak perlu diomongin juga sih bersyukur. Yang penting dalam hati, tiap mau ada apa, tiap kejadian apa, tiap dapat apa, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena bersyukur itu membuat hati tenang gitu, Kang. Itu. Oke Kang, terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf nih udah ngeganggu, dan mohon maaf juga tidak bisa memberikan apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Amin. Terus kan. Oke. Nah, kawan-kawan semua, mungkin itu percakapan saya, dialog saya dengan Kang Rizky. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau rame lanjut ke itu ya. Siap. Ada apa juga? Nanti jangan lupa dukung juga channel Kang Rizky HQ, subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Siap. Dan channel Dermawan TV tentunya. Betul. Subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Oke, itu aja. Mungkin pada dasarnya gini, dalam kehidupan kita gak mungkin selamanya akan berjalan dengan mulus. Ada hal-hal yang harus kita hadapi, ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Masalah pasti akan datang, rintangan pasti akan menghadang. Cuman yang paling jadi masalah itu bukan tentang masalahnya, tetapi bagaimana cara kita menyikapi masalah itu. Kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak, insya Allah masalah pun akan bisa kita lewati, karena Allah tidak akan pernah memberi masalah di luar batas kemampuan kita. Itu aja mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.